Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah desain 3D gitu ya. Kita akan membuat font ala-ala 3D gitu ya. Font ala-ala 3D dengan mockup netbook. Ya, tool yang akan kita gunakan adalah Canva. Jadi kita hanya akan memanfaatkan Canva untuk membuat sebuah teks 3D. Yang pertama, nanti kita akan mulai dengan ukuran feed Instagram ya. Oke. Yang pertama dilakukan adalah kita masuk ke Canva. Kita tampilan Canva seperti ini gitu ya. Kemudian kita tidak akan memanfaatkan template yang ada, tapi kita akan membuat custom design sendiri. Caranya adalah dengan klik menu ya, di pojok kanan atas ada create design. Kemudian di sini kita pilih yang Instagram post. Ukurannya biasanya 1080 pixel kali 1080 pixel. Oke, setelah terbuka nanti akan ada satu ukuran feed Instagram seperti ini ya. Feednya masih kosong karena kita create template baru, artinya di dalamnya belum ada desain, belum ada template, belum ada format apapun. Oke, yang pertama kita bisa memanfaatkan menu background di sini. Nah, di menu background ini Canva sudah menyediakan banyak pilihan background yang bisa kita gunakan. Jadi kalau dirasa ada yang cocok ya kita bisa memilih salah satu. Tapi kalau nggak ada ya teman-teman bisa nyari background sendiri di luar ya. Oke, misalnya seperti ini, kita pilih nih salah satu yang yang mana gitu ya. Teman-teman tinggal pilih salah satu. Misalnya saya akan menggunakan yang ini saja. Nah, udah tinggal diklik. Maka di sini sudah jadi sebuah desain. Sudah ada backgroundnya gitu ya. Artinya sudah nggak polos kayak tadi. Kita bisa mengambil mau warna saja juga bisa ya, teman-teman tinggal pilih warna yang di atas. Tapi kalau mau yang gradient dan seterusnya itu ada di sini. Ada yang kayak pemandangan, floral, abstrak dan seterusnya itu ada di semuanya. Oke, yang berikutnya adalah kita mencari mockup dulu teman-teman. Tadi kan di demonya adalah ada gambar laptop ya. Kita membutuhkan mockup laptop di sini. Nah, cara mencari laptop di mana gitu ya? Kita akan mencari mockup laptop di Google. Di Google kita akan mencari ya, namanya adalah mockup netbook. Nah, di sini kita klik image, di sini ada banyak sekali. Tapi yang ada di sini ini tidak bisa kita jadikan. Kita tidak bisa gunakan teman-teman. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita hanya mencari misalkan image, biasanya itu di belakangnya ada backgroundnya. Sementara kita butuh yang transparan. Jadi contohnya ya, cara memasukkan ke Canva cukup kita klik di sini. Kemudian kita klik kanan, copy image. Kemudian di Canva-nya Ctrl V ya atau paste. Nah, itu sudah muncul. Nah, kalau kita menggunakan Canva free, ini kita nggak bisa menghilangkan background-nya. Makanya nggak bagus gitu ya. Ini akan menutupi background yang sudah kita pilih. Maka dengan begitu ini nggak bisa kita gunakan, kita delete. Nah, yang bisa kita gunakan mana gitu ya? Kita harus mencari mockup yang transparan. Caranya adalah dengan diklik tool, color, transparan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah ada nih. Berarti ini kalau kita klik di sini ya. Misalnya saya mau ngambil yang ini, kita klik. Nah, ini kalau ada kotak-kotak kayak gini berarti ini transparan. Ini udah nggak ada backgroundnya. Kalau kita klik kanan simpan, save image, ekstensinya adalah PNG. Kalau ekstensinya masih JPG seperti itu pasti masih ada backgroundnya. Kita coba ya. Kita klik kanan, kemudian kita copy. Kalau kita paste di sini, nah ini udah berhasil. Artinya ini sudah transparan ya. Kita gerakkan. Oh, ini kan udah transparan, udah nggak ada.
Kemudian kita setting ukurannya, terserah ini mau seberapa besar, tergantung dari kebutuhan. Oke, berarti frame sudah dapat ya, frame sudah dapat, sudah oke. Yang berikutnya apa gitu ya, setelah dari menu background, kemudian tadi kita ngupload ya, kita ngupload paste, ngupload manual juga bisa, diklik di menu upload, kemudian upload media. Nah ini udah banyak nih, upload media ya. Kemudian kita akan mencari gambar teman-teman. Jadi untuk tampilan di layar laptopnya, kita menu foto. Saya menggunakan kata kunci shop. Nah, di sini terdapat banyak pilihan store ya, toko-toko dan seterusnya. Ini bisa teman-teman pilih salah satu. Saya akan menggunakan yang paling atas. Nah, setelah dapat foto ini, kemudian kita atur. Kita geser, bisa kita sesuaikan dengan ukuran layar di laptopnya atau netbooknya gitu ya. Bisa diklik ini pojok ini, begini pojok. Oke, kemudian kalau mau mengecilkan di garisnya ini, atas bawah kanan kiri. Oke semua, udah. Kemudian kalau seperti ini kan belum, ini masih kelihatan tempelan banget ya, ini kan nggak match banget ya. Caranya gimana gitu ya? Caranya adalah gambar ini kita taruh di belakang frame mockup-nya. Teman-teman bisa klik gambarnya, kemudian position backward, atau klik kanan send backward, klik position backward. Nah, sekarang ini udah kelihatan lebih eye-catching, ini ya, lebih elegan sedikit. Kayak seolah-olah di dalam laptop sudah ada tampilannya. Kemudian bisa langsung kita teks gitu ya. Nah, tergantung gambar yang teman-teman pilih. Kalau fotonya seperti ini kita kasih teks belum bisa karena ini agak susah nanti warnanya. Mau warna gelap, ketika nabrak gelap ini nanti agak nggak kelihatan. Kalau warna terang, di atasnya sudah terang banget. Jadi harus kita kombinasikan, mau warna gelap atau warna terang gitu ya. Nah, karena ini sudah terlanjur kombinasi seperti ini, kalau tadi milih terang sekalian kayak gini, tinggal kita kasih font gelap. Kalau kita milih gelap sekalian, bisa seperti ini, tinggal kita kasih font terang. Nah, kalau ini kan campuran nih, ada yang gelap dan ada font yang terang. Maka solusinya gimana gitu ya? Solusinya kita pilih elemen. Saya ketikkan shape. Nah, di sini ada banyak simbol logo-logo. Saya pilih yang kotak ya. Kotak di sini. Kemudian saya atur ulang ini. Aturannya adalah sama seperti di awal tadi. Artinya kita samakan dengan ukuran dari kotakan. Gambar yang tadi ya. Kita turunkan, kemudian yang ini kita naikkan, kita sesuaikan lagi. Dah. Kalau hanya warna seperti ini, nanti dia nggak kelihatan gambarnya. Maka harus kita lakukan yang namanya transparansi. Jadi kalau teman-teman menemukan kotak-kotak kayak gini, kita atur transparansinya. Kalau 0, dia shape-nya hilang. Kalau 100%, dia timbul. Kita atur misalnya 60. Dah. Kemudian klik kanan, backward. Dah. Nah, ini udah. Berarti kan sudah elegan. Nanti dikasih teks, dikasih gambar, dia akan tajam teksnya. Tapi kalau putih tadi, nanti nggak kelihatan efek teks 3D-nya. Kemudian ketika seperti ini ya, seperti teman-teman. Ini kalau nanti salah ngeklik, nah seperti ini salah kayak gini, nanti dia akan bisa rusak desainnya. Di undo. Kemudian caranya adalah kita lakukan grouping. Kita blok semuanya terus kita group. Nah, udah. Jadi ini nanti sudah menyatu ya, dia sudah menyatu menjadi satu gambar. Kebesaran nih mau kita kecilkan. Nah, bisa. Sit, tarik. Dah. Oh, kekecilan nih, mau kita besarkan. Tinggal tarik lagi. Jadi dia sudah menyatu menjadi satu gambar. Berarti untuk membuat mockup sudah clear ya teman-teman. Ini untuk buat mockup sudah clear.
Yang berikutnya, kemudian kita akan menambahkan teks. Di sini ada menu teks. Sebenarnya teks sudah disediakan banyak ya, tapi kita akan mencari sendiri. Saya menggunakan add heading. Di sini nggak kelihatan. Saya pilih fontnya putih misalnya. Di A sini kita pilih color putih. Oke, saya rubah teksnya cell ya. Jenis fontnya, hurufnya saya rubah. Saya pilih Alata namanya. Oke, Alata seperti ini. Oke, udah ya. Kurang besar, kita besarkan menjadi misalnya 250. Oke, udah. Kita buat dia penuh selaptop. Nah, sel misalnya seperti ini. Atau kalau kebesaran ya kita buat 200 saja. Ya, misalnya seperti ini. Misalnya saya mau buat warna-warni, tinggal kita per huruf. Biru, putih, kuning, kemudian bisa seperti ini, sel. Oke, kemudian kita akan mencari objek nih yang akan kita gunakan biar dia kelihatan 3D. Objeknya bisa nyari orang ya, orang yang ada di Google, atau juga bisa nyari di elemen. Kita biar memudahkan, kita gunakan elemen saja. Saya cari dengan keyword shopping. Nah, di sini udah ada gambar nih, gambar orang-orang, karakter-karakter ya, ilustrasi, belanja. Saya gunakan ini free. Oke. Jadi dia nanti akan seperti ini ya konsepnya. Dia nanti kepalanya akan timbul sedikit di atas. Nah, sekarang kita akan mulai proses 3D-nya, teman-teman. Nah, satu, kita sudah dapat karakter yang ada di sini. Kemudian karakter ini kita taruh di belakang teks. Caranya klik, position, backward. Oke, udah di belakang teks ya. Position, backward. Position, backward. Kemudian kita tambahkan satu foto lagi yang sama persis. Ini harus kita taruh posisi sejajar sampai muncul ini ya, garis tengah, titik-titik horizontal dan vertikal. Berarti sudah sejajar. Berarti kita sudah punya gambar, dua gambar teman-teman. Satu gambar di belakang font, satu gambar di depan font. Oke, kita satukan. Oke ya. Oke, sudah seperti ini. Sudah kelihatan ya, semua satu. Kemudian, cara manipulasinya adalah kita klik 2 kali gambar yang depan. Kemudian ini kita tarik. Jadi kalau kita klik 1 kali, itu buletan ya di pojok. Tapi kalau kita klik 2 kali, nanti menjadi siku. Kita tarik ke atas. Dah. Clear, sudah nih. Jadi yang sebenarnya kita cuma memanipulasi teman-teman. Ya, gambar belakang itu kita taruh di belakang objek. Kemudian yang gambar depan itu kita potong kakinya. Kaki ke atas nih gambar depan. Yang ini gambar belakang. Kalau kita zoom, preview, ya sudah jadi teman-teman. Jadi efeknya sudah jadi seperti ini. Jadi dengan memanfaatkan Canva pun sebenarnya kita bisa melakukan kreativitas gitu ya. Kita bisa berkreasi, kita bisa membuat suatu desain yang lumayan unik gitu ya. Artinya yang metode-metode digunakan di software-software yang expert gitu ya, AI, Corel, Photoshop, sedikit banyak juga bisa kita terapkan di
Canva. Oke, sekian teman-teman tutorial atau panduan desain kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.